low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelecehan seksual, jenis, ciri-ciri, dasar hukum, dampak, contoh kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia, dan juga solusi bagaimana cara mencegah pelecehan seksual di Indonesia. Masalah pelecehan seksual saat ini telah menjadi pemberitaan karena sering terjadi di kalangan remaja, semakin bertambah. Misalnya dengan menggoda, menggunakan ungkapan-ungkapan penuh hasrat, atau menggunakan ungkapan gurauan-gurauan bernada porno, mencolak-colek pada bagian tubuh korban, serta terkadang ada ancaman jika ajakan tersebut tidak dipenuhi. Sehingga korban mungkin merasa malu, marah, tersinggung, atau membenci hal tersebut. Walaupun tidak melakukan penyiksaan secara fisik, namun pelaku tersebut sudah membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman pastinya. Rata-rata korban daripada pelecehan seksual tersebut adalah kaum perempuan. Kejahatan kekerasan seksual bukan sekedar tindak pidana biasa. Hukum internasional mengkategorikan kekerasan seksual sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM berat. Kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena korban kejahatan ini dirusak harkat kemanusiaannya. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, atau mungkin kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lainnya, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya. Pelaku kekerasan seksual yang biasanya merupakan keluarga dekat, misalnya teman dekat, kekasih, saudara, ayah tiri maupun kandung, guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Menurut data statistik kejahatan seksual WHO tahun 93, 60-78% pelaku tindak kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban. Dalam banyak kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang yang baik, yang menawarkan segala jenis bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau mungkin kenaikan jabatan, gaji, dan itu bisa disertai ancaman secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima dengan baik, itu mungkin bisa menghilangkan pekerjaan atau tidak dipromosikan, dimutasikan. Pelecehan seksual juga bisa terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan, dan sebagainya. Hampir semua korban pelecehan seksual adalah perempuan. Tidak memandang status sosial, ekonomi, usia, ras, pendidikan, dan penampilan fisik. Menurut perilakunya, pelecehan seksual kemudian dibagi menjadi 10 jenis. Yang pertama yaitu ada komentar seksual mengenai tubuh orang lain. Yang kedua ada ajakan seksual. Ketiga ada isyarat seksual, mungkin seperti siulan. Yang keempat ada sentuhan seksual. Kelima grafiti seksual. Keenam lelucon kotor seksual. Lalu menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain. Kemudian ada menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain seperti memegang kemaluan. Terus ada berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain. Lalu
Yang ke-10, menampilkan gambar, cerita, ataupun berbagai benda seksual. Di bawah ini adalah beberapa ciri pelecehan seksual yang perlu kamu ketahui agar kita bisa bertindak tegas apabila ini tuh terjadi di lingkungan kita. Yang pertama itu yaitu menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizin kita atau seizin kalian. Bukan hanya menyentuh area sensitif, tapi orang yang mencoba merangkul kalian atau memegang tangan kalian tanpa seizin kalian itu udah termasuk ke dalam ciri-ciri pelecehan seksual. Yang kedua, sering melontarkan lelucon mengenai seks. Bercanda emang boleh sih, tapi asal nggak kelewatan gitu, ada batasannya. Jika seseorang udah membuat lelucon mengenai bentuk tubuh seseorang, nah itu tuh udah termasuk ke dalam pelecehan seksual juga. Terus yang ketiga tuh ada catcalling atau yang biasa dilakukan oleh seseorang yang nggak dikenal, kayak mungkin mengajak seseorang berkencan gitu, kayak berkenalan atau motif lainnya juga gitu. Terus yang keempat itu mengajak berhubungan intim secara langsung atau tersirat, apalagi hingga memaksa dengan semua cara gitu, kayak berbagai cara. Nah ini tuh udah pasti banget sih termasuk ke dalam pelecehan seksual. Nah yang kelima yaitu seorang yang sengaja menempelkan anggota tubuhnya gitu. Nah ini tuh sering terjadi saat kita menaiki kendaraan umum yang kuota kendaraan tuh lumayan penuh. Nah seseorang tuh mencari kesempatan gitu, dalam kesempitan mereka menempelkan alat kelaminnya kepada orang lain. Nah kalau ditanya pasti orang nih bakal bilang kayak, ih anunya sempit nih, busnya sempit gitu. Nah kalau kalian udah mengalami hal-hal itu, kalian harus segera melapor ke petugas atau meminta pertolongan ke orang sekitar. Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjerat seseorang pelaku pelecehan seksual. Yang pertama itu pencabulan pasal 289 sampai 296. Yang kedua, penghubungan pencabulan pasal 295 sampai 298 dan pasal 506. Yang ketiga, persetubuhan dengan wanita di bawah umur pasal 286 sampai 288. Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat 2 KUHP Indonesia. Selain itu, pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. Sebagai remaja yang masih berkembang, hal ini pasti sangat membekas dan meninggalkan efek yang sangat lama, baik secara fisik ataupun mental. Angka bunuh diri pada wanita yang mengalami kekerasan seksual 5 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami hal tersebut. Berbagai penyakit menular seksual dapat ditularkan melalui kekerasan seksual. Walaupun organ reproduksi remaja wanita sudah berkembang, kekerasan seksual yang dialami mulai dari manipulasi organ seksual sampai pemerkosaan dapat melukai organ reproduksi dan menimbulkan infeksi. Penyakit organ reproduksi lainnya seperti kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan aborsi. Rasa takut dan malu korban akibat intimidasi dan budaya masyarakat menyebabkan terdeteksinya penyakit dan kehamilan, sehingga kadang ditemukan dalam keadaan lanjut seperti problem kesehatan mental yang dihadapi oleh remaja-remaja sekitar ataupun kaum perempuan lainnya yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, itu bisa berupa depresi ataupun kecemasan yang berlangsung lama, sindrom stres pasca trauma, dan lainnya. Beberapa menunjukkan mekanisme mengingkari dan beralih pada alkohol atau obat terlarang untuk menghilangkan rasa sakit. Kebanyakan dari mereka mengisolasi diri mereka dari lingkungan mereka. Di antara dampak sosial yang dialami korban, menurunnya prestasi sekolah ataupun prestasi kerja. Nah, lebih sering tidak absen dan mengambil mata kuliah yang diajarkan beberapa dosen tertentu, nilai menjadi menurun, mendapat balasan dendam dari pelaku ataupun dari teman si pelaku, kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi yang bersalah, menjadi objek pembicaraan setempat, kehancuran reputasi, karakter, kehilangan rasa percaya diri pada tipe atau
orang yang serupa dengan pelaku, terus kehilangan rasa percaya diri pada lingkungan yang serupa, mengalami stres yang luar biasa dalam berelasi dengan partner gitu, dikucilkan, hingga bahkan ada yang pindah universitas, terus kehilangan pekerjaan, terus kehilangan karir juga. Terus di samping itu tuh ada dampak psikologis atau fisiologis, yaitu seperti depresi, panik, terus kecemasan, gangguan tidur, penyalahan diri sendiri, terus juga sakit kepala, kehilangan motivasi, terus lupa waktu, hingga merasa dikhianati dan mempunyai pikiran bunuh diri. Nah, berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain, menampilkan gambar ataupun cerita, beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kerap terjadi. Beberapa pelaku kekerasan seksual adalah dosen. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, dampak dari kekerasan seksual bisa bersifat jangka panjang dan permanen. Ia menjelaskan kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 2.500 kasus sepanjang Januari sampai Juli 2021. Nah, angka itu mengalami peningkatan bila dibanding kekerasan seksual di 2020, yakni sebagai 2.400 kasus. Peningkatan kasus atau kekerasan seksual dipengaruhi oleh krisis pandemi COVID-19 yang merupakan fenomena gunung es. Karena jumlah yang tidak dilaporkan berlipat ganda, jelas dia. Beberapa kekerasan seksual dilakukan oleh dosen. Di Jember, RH, oknum dosen Universitas Jember, divonis 6 tahun penjara karena terbukti mencabuli keponakannya sendiri. Sementara di Balikpapan, siswi SMP berusia 14 tahun dicabuli oleh oknum dosen. Pelaku mengiming-imingi korban membeli ponsel baru dan mencarikan korban pekerjaan. Nah, berikut kekerasan seksual dengan pelaku oknum dosen. Saya menyebutkan cuma ada satu contoh. Nah, yang pertama ini mahasiswa Semarang dipaksa berhubungan badan oleh dosen. Nah, salah satu seorang mahasiswa ini di kampus swasta di kota Semarang menjadi korban pelecehan oleh dosennya sendiri. Nah, dia dipaksa oleh dosennya untuk berhubungan badan sejak tahun terakhir. Nah, korban tuh mengenal pelaku saat semester 3. Nah, pelaku ini sering mengirim pesan ke korban gitu. Nah, mengajak jalan, menonton, dan merayunya dengan barang-barang mewah gitu. Nah, awalnya korban menolak ajakan pelaku, namun pelaku selalu bujuk rayu kepada korban. Nah, namun saat pacaran, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual antara tahun 2020 hingga 2021. Nah, saat itu korban diancam akan mendapat nilai jelek jika tidak mau menuruti permintaan si pelaku. Nah, ia terus dipaksa oleh si pelaku ini untuk memuaskan nafsu bejatnya. Nah, korban pun menyadari dia ingin keluar dari hubungan gelap tersebut. Nah, kasus tersebut kemudian dilaporkan ke kampus dan pelaku dicopot serta dikeluarkan dari kampusnya. Nah, ini dia cara mencegah pelecehan seksual. Yang pertama itu pelajari persoalan pelecehan seksual. Terus yang kedua, mampu bertindak asertif dan berani mengatakan tidak. Itu berani menolak gitu. Terus yang ketiga tuh menyebarkan informasi tentang pelecehan seksual baik di media sosial atau secara langsung. Nah, yang keempat itu mau bertindak sebagai saksi. Kelima, membantu korban. Keenam, membentuk kelompok solidaritas. Ketujuh, mengkampanyekan jaminan keamanan khususnya bagi kaum perempuan. Yang kedelapan, mengkampanyekan penegakan hukum bagi hak-hak perempuan. Nah, berikut adalah peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, peran yang pertama yaitu peran dari orang tua. Nah, orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Nah, orang tua ini dituntut untuk
mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan mental maupun fisik itu. Nah, jangan memarahi anak habis-habisan, apalagi melakukan tindakan kekerasan seperti pemukulan dan penyiksaan fisik. Tidaklah arif, karena hal itulah akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi, akhirnya anak menjadi trauma, bahkan putus asa. Nah, peran kedua yaitu dari guru. Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak menjadi pandai dan pintar, tapi harus juga melatih mental anak didiknya. Nah, peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi yang sangat diperlukan. Idealnya seseorang guru mengenal betul pribadi setiap peserta didiknya, termasuk status sosial orang tua murid, sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak. Peran ketiga yaitu peran dari masyarakat. Nah, selain kita bersentuhan dengan orang tua dan guru, kita gak bisa lepas juga dari lingkungan masyarakat di mana kita berada. Nah, untuk itu tuh diperlukan adanya kesadaran dan juga kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan yang positif. Nah, salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV. Banyak riset yang menyimpulkan bahwa pengaruh media, terutama TV, terhadap perilaku anak cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV tanpa kita sadari telah menampilkan potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental pribadi anak dan terhadap kejahatan seksual. Nah, peran yang keempat yaitu peran pemerintah dan social worker. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyat, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Pemerintah dirasa sangat perlu untuk memperbaiki undang-undang, terutama mengenai hak-hak wanita dan anak-anak, memperberat hukuman bagi pelaku dan memberikan pendidikan mengenai kekerasan seksual pada wanita dan remaja putri, sehingga paradigma kekerasan dan pelecehan seksual sebagai sesuatu yang lumrah menjadi hilang. Masyarakat perlu menggalang kekuatan yang dapat menekan pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini dengan melibatkan pekerja sosial ataupun dunia internasional yang peduli pada masalah kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Para pekerja sosial yang peduli dalam masalah kekerasan seksual pada remaja dapat menyelenggarakan penggalangan kesadaran akan pentingnya mengetahui hak-hak asasi wanita dan anak-anak. Hal ini dapat kita lakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai kiat-kiat pencegahan pelecehan seksual. Peran penyedia layanan kesehatan, terutama dokter, sangat penting. Peran pemerintah dalam memberikan rasa aman yang kurang sangat berpengaruh terhadap adanya kekerasan seksual. Beberapa negara mengabaikan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak karena budaya dan paradigma yang telah mengakar pada masyarakat mengenai derajat wanita yang masih rendah. Tidak menganggap isu ini penting atau tidak memiliki perangkat hukum yang baik dalam melindungi hak wanita dan anak-anak. Beberapa langkah untuk menjaga diri dari perkosaan. Yang pertama, menunjukkan sikap tegas terhadap segenap bentuk perilaku yang sangat mencurigakan. Yang kedua, selalu bersikap waspada dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, tidak boleh berjalan di tempat gelap dan sunyi sendirian. Yang keempat, berpakaian sewajarnya saja. Yang kelima, sediakan selalu senjata di dalam tas seperti deodoran semprot ataupun pisau dan sebagainya. Yang keenam, jika pergi ke suatu tempat asing, bawalah alamat lengkap, denah, dan jalur kendaraan, sehingga tidak terlihat bingung. Bertanyalah ke tempat-tempat resmi seperti kantor polisi. Nah, yang ketujuh, jangan mudah menerima ajakan untuk berpergian atau menginap di tempat yang belum dikenal. Yang kedelapan, jangan mudah menumpang di kendaraan orang yang belum kita kenal. Yang kesembilan, berhati-hati jika diberi minuman orang. Yang kesepuluh, pastikan selalu jendela, pintu kamar, rumah, mobil sudah terkunci dengan baik. Yang kesebelas, belajar bela diri praktis untuk mempertahankan diri ketika diserang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kekerasan ataupun pelecehan seksual. Nah, akhirnya kita mengetahui sebagian kecil dari kejadian yang pernah ada atau sedang terjadi.
Pelecehan seksual bukanlah hal baru. Ternyata pelecehan seksual itu sudah ada sejak dulu dan tersebar di mana-mana. Hanya saja untuk menghentikannya ini sangat susah. Nah, ini tugas dari kita semua generasi baru untuk menjaga dunia dari tangan-tangan yang tidak bermoral. Dan juga dari kepolisian harus lebih mempertegas dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.